اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمين يا نفس لا تغلقي من زلة عظمت إلى الكبائر في الغفران كالندم فإن من جدك دنيا ضرها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Di sana dan mutas al-Imam al-Mu'allif rahimahullah wa damana nabihi wa bi barakati ummi fi darin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul Idain, sholat dua hari raya, al-Asghar wal Akbar. Idul Asghar dan Idul Akbar. Jadi Idul Asghar itu hari raya kecil, Idul Fitri. Idul Akbar itu hari raya Idul Adha. Wa hiya min khasaisi hadhihi ummah. Bermula sholat dua hari raya adalah daripada kekhususan umat ini. Jadi kita sebagai umat Nabi ada sholat Idul Adha, Idul Fitri, khususan umat yang lain tidak ada. Wa sholatul adha afdalu min sholatil fitri. Sholat Idul Adha lebih utama daripada sholat Idul Fitri. Disebutiha bin nasil Quran, karena sabitnya tetapnya sholat Idul Adha itu dengan nas Al-Quran. Wa huwa qauluhu ta'ala, itu firman-Nya Allah Ta'ala, wa sholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Di sholat Idul Adha, besoknya hari Selasa, itu lebih utama daripada sholat Idul Fitri. Kenapa? Sabitnya tetapnya itu ada di dalam nas Al-Quran. Wa sholli li rabbika wanhar. Wa ma'adu sunnah jama'ati fi sholatil adha li ghairil hajj, dan beberapa tempat disunatkan berjamaah dalam sholat Idul Adha bagi selain orang yang berhaji. Amma huwa fatusannu lahu qurana sawa'un kana bi Mina aw ghairiha walau fi tariqi la Makkah. Adapun orang yang berhaji maka disunatkan dari sendiri. Kalau orang yang berhaji nanti
sawa'un kana bi Mina, baik ada di kota Mina atau lainnya, walau fi tariqi ila Makkah, walaupun dalam perjalanannya ke kota Makkah. Orang yang berhaji baik ada di Mina atau di dalam perjalanannya ke kota Makkah, dia sholatnya disunatkan sendiri, nggak berjamaah. Wa sholatul idain sunnatun muakkadatun. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu sunnatun muakkadah, hukumnya sunnah yang dikuatkan. Wa waqtuha ma baina tulu'i syamsi yaumal id wa zawaliha. Waktunya sholat dua hari raya antara terbit matahari pada hari Id dan tergelincirnya. Terbit matahari masuk tuh, ya, waktu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha sampai tergelincir matahari masuk waktu zuhur. Wa yusanu ta'khiruha an tulu'i syamsi, disunatkan mentakhirkannya dari terbit matahari hatta tatap yaqulu min firaqil ain, sehingga naik seperti satu tumpak pada penglihatan mata, ya. Sunnahnya naik dulu matahari itu seperti satu tumpak. Lakin law fa'alaha qabla al-irtifa'i wa ba'da turu'i sholat min ghairi karahatin 'ala al-mu'tamad. Akan tapi jika melakukan sholat Idain sebelum naik matahari sesudah terbit, matahari terbit tapi belum naik, dia udah kerja itu sholat, bagaimana sholat sah min ghairi karahatin tanpa makruh 'ala al-mu'tamad atas mayoritas para ulama. Kalau kita kan paling cepat 7, ya, nanti matahari 7 kalau itu ada dua deh, ya, sampai setengah 7 atau setengah 7 lewat, ya. Wahya rakaatani kadariha fil arkani wa syurut, bermula sholat Idain 2 rakaat seperti selainnya dalam rukun-rukun dan syarat-syaratnya sama, rukun-rukun dan syaratnya sama. Wa aqalluha ayyuhrima bi rakaatin bi niyyati sholatil Idul Fitri awil adha, dan sekurang-kurangnya sholat Idain takbiratul ihram dengan 2 rakaat dengan niat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sholat sunat Idul Fitri rakaatain, sholat sunat Idul Adha rakaatain. Wa yusallihu ma aqrati ba'da masalah, sholat 2 rakaat seperti rawatib zuhur, sama dengan rawatib zuhur. Takbir, ya, dibaca Fatihah, buat kita dulu dibaca Fatihah, udah baca Fatihah dan ruku, ya sujud, itu sama, itu paling kurang. Wa akmaluha ayyukabiru fi rakaatil ula sab'at takbiratin, dan paling sempurnanya sholat Idain takbir pada rakaat yang pertama 7 takbir, ba'da takbiratul ihram sesudah takbiratul ihram, wa ba'da mu'tidal sesudah mu'tidal, wa qabla ta'awuz sebelum ta'awuz. Jadi paling sempurna takbir kalau kita ihram, ya, rakaat yang pertama 7 kali takbir, ya, setelah takbir ihram 7 kali takbir, sebelum sesudah takbiratul ihram, sesudah mu'tidal, sebelum ta'awuz. Gini contoh, Allahu Akbar, baca dulu aja. Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah, seterusnya sampai selesai. Ya, kemudian tahmid Allahu Akbar, ya. Jadi baca Quran kita terlebih dahulu. Wa yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin, dan mengangkat kedua tangannya dalam tiap-tiap takbir. Angkat tangan kita takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angkat kedua tangan kita. Karena kita harus sebagaimana di dalam takbiratul ihram. Wa yusannu ayatsila bainal kulisnain min habiqati ayatil mu'tadilah, disunatkan memisahkan di antara tiap-tiap 2 daripada takbir dengan sumber ayat yang sedang yuhalilu wa yukabiru wa yumajid, bertakbir, bertakbir, bertakbir. Wa yasunu fi dzalika ayatuna, dan bagus pada ketika itu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar li'annahu la ikut bil haq, karena bahwasanya sesuai dengan keadaan, ya. Jadi Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu takbir yang ke-7 Allahu akbar, mereka baca. Jadi yang disunatkan di antara 2 takbir. Takbir pertama berarti ada takbir yang kedua ada yang ketiga. Kalau ke-7 bis, ya. Jadi ke-7 enggak udah.
Wa yusannu ayyallahu yumna wa la yusrahu, disunatkan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Arab tuh, tangan kanan di atas tangan kiri. Tahta sadrihi, di bawah dadanya. Bainal kulli takbiratin, di antara tiap-tiap dua takbir. Allahu akbar, Arab tuh, di bawah dadanya. Tiap-tiap takbir. Walau syakka fi adadi takbirati akhadha bil aqall. Jikalau ragu pada bilangan takbir, mengambil dengan yang paling sedikit. Kita jadi imam nih 67, ambil yang sedikit 6. Tambahin satu lagi jadi 7. Jadi kalau makmum, waduh, imam kok 8 takbirnya nih. Ya kan tadi 8. Bisa jadi imamnya apa? Lupa, diambil yang sedikit ya. Atau kita sholat sendiri 67 ambil yang 6. Tambahkan 1 jadi 7. Wahia dengan hayat dan takbir 7 kali takbir itu termasuk sunat hayat. Kan ta'awuz, wadu'an kita seperti ta'awuz dan wadu'an kita sama kedudukannya, bukannya ruku. 7 kali takbir sesudah takbiratul ihram itu sunat hayat. Ya. Sama kedudukannya dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama kedudukannya dengan doa kita. Jadi kalau lagi imam sholat, dia nggak baca, sah sholatnya. Jangankan lupa, dia sengaja dia kagak bawa, sah, makruh hukumnya. Fala yasjudu li tarki minha, maka tidak sujud karena meninggal suatu daripada sunat hayat. Nggak sujud sahwi, yang disunat sahwi sunat abad. Kunut lupa, sunatkan sujud sahwi. Sujud sahwinya lupa, sah tetap sholatnya. Kalau sunat hayat nggak sunat sahwi, lupa nih imam takbir 7 kali. Yang takbir pertama, rakaat pertama lupa, nggak sunat sujud sahwi. Kalau dia lakukan sujud sahwi disengaja, batal sholatnya. Wa in kana tarku makruh, meskipun ada meninggalkan makruh hukumnya. Sholatnya sah tapi makruh. Nggak sholat, nggak baca bait kita, nggak baca ta'awuz, yes, makruh hukumnya. Sholat id nggak bawa 7 takbir, takbir ihram makruh hukumnya. Bicara sah, cuman makruh hukumnya dan nggak sunat, nggak disunatkan sujud sahwi. Walau nasihat takbirati aw syai'an minha, jikalau lupa takbir aw syai'an sesuatu minha daripadanya, wasara fi qiraati dan memasuki dalam bacaan Fatihah, lam yatadaraka, maka tidak menyusulnya, walau lam yutimma Fatihah, meskipun tidak sempurna Fatihahnya atau belum menyempurnakan Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kita belum, ya. Takbir belum, ta'awuz belum baca Fatihah. Bagaimana? Ya, lanjutkan baca Fatihah walaupun belum sempurna. Baru basmalah misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bila nasihat wasrafi ta'awuz, lain halnya jikalau lupa, ya, takbir wasarafi ta'awuz, dan dia memulai di dalam membaca ta'awuz, summa tadzakkaraha, kemudian dia ingat takbir, fa innahu ya'udu, dia kembali wilayah kepada takbir, wala yaqutu biha, dan tidak luput dengannya doa kita. Allahu Akbar. Ya, dia baca doa kita. Begitu dia baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, diingat. Belum takbir. Apa-apa kembali ke takbir. Karena kedudukannya dia sunat dan rukun, ya. Balik ke kalau dia ingat, dia kembali pada takbir. Wa yafutu bi ta'awuzi wa yafutul kullu bil qira'ati wa nasiyah, luput dengan ta'awuz dan luput semua dengan qiraat, bacaan Fatihah. Walau nasihat, walaupun lupa. Kalau udah masuk Fatihah, luput dah semuanya. Walaupun lupa, ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Belum baca kita, belum ta'awuz, ya, belum takbir, udah terusin aja Fatihah, luput semuanya meskipun lupa. Supaya ta'awuz ba'da takbir akhir, kemudian membaca ta'awuz sesudah takbir yang akhir. Takbir yang 7 selesai, baca dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru Fatihah. Wa yaqra'ul Fatihah, membaca suratul Fatihah akhirnya seperti selainnya minas sholawat, daripada salat-salat. Wa yudawu qabla al-fatihah bi rakatil ulaqa, disunahkan membaca sesudah Fatihah di rakaat yang pertama qaf, wa bisaniyah yang antara batisa'ah, pada yang kedua iktar batisa'ah,
Au sabbis rabbikal a'la fil ula, atau sabbis rabbikal a'la pada rakaat yang pertama, wal ghasyiyah bisaniyah, al ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Wa hiya sholatul jahriyatun, bermula salat ini salat yang bersejahat, jahat. Tsumma idza qama rakaat tsaniyah, kemudian apabila berdiri untuk rakaat yang kedua, yukabbir khamsan, takbir 5 kali bisifatil mutaqaddimah, dengan sifat yang terdahulu, ba'da takbiratul qiyam, sesudah takbir berdiri. Wa qabla ta'awuz, sebelum ta'awuz. Kita bangun, sujud, ya, duduk istirahat, dia diri. Allahu Akbar. Langsung aja takbir lagi. Allahu Akbar 5 kali takbir. Wa yusatul ghuslu lil idain wa illa yudil hudur di anawi yawm. Disunahkan mandi untuk hari raya wa illa yudil hudur, meskipun dia ya tidak ingin hadir. Ya, tidak ingin hadir li'annahu yaum zinatin, karena bahwasanya itu hari berhias. Walaupun enggak mau hadir tuh salat Id, tetap kesunatan mandi ada. Lain halnya mandi sunat Jumat. Bagi yang hadir salat Jumat itu yang disunahkan mandi. Kalau yang tidak hadir salat Jumat enggak sunat mandi. Kalau hari raya baik hadir atau tidak hadir tetap kesunatan mandi ada baginya. Wa yadkhulu waktu binisbil lail, masuk waktunya mandi pertengahan malam. Tengah malam masuk tuh, jam 12 lewat masuk waktu mandi sunat. Walakinil afdalu ba'dal fajri, kan tapi paling utama melakukannya sesudah fajar. Habis subuh tuh kita mandi, nah itu paling utama. Wa yakhruju bil ghurub, keluar dengan terbenam matahari. Habis deh waktu sunatan mandi kalau udah terbenam matahari. Jadi jam 5 masih ada waktu mandi. Kita belum mandi nih dari pagi, mandi jam 5 masih ada kesunatan. Nawaitul ghusla yauma idil, atau lihat mandi hari raya Idul Adha, itu sunahnya. Wa yusatul bukur pada subuh dari imam, disunatkan pagi-pagi sesudah subuh bagi selain imam. Kalau kita nggak jadi imam pagi-pagi datang ya, biasa kalau subuh udah langsung pulang ya, subuh udah langsung aja datang ya. Kalau imam tak belakangan. Wa yahdul imam waktu salati, hadir imam waktu salatnya. Begitu sampai imam udah langsung datang ya, hadirnya imam. Imam hadir belakangan. Jadi sunatnya imam itu hadir ya, imam waktu salatnya. Wa yu'ajjilul hudur fil adha, dan menyegerakan hadir pada salat Idul Adha. Wa yu'akhirahu fil fitri qalilan, mentakhirkannya pada Idul Fitri sedikit. Kalau Idul Adha ya itu segerakan. Kalau Idul Fitri ya takhirkan sedikit. Apa tuh hikmahnya? Wa hikmatu ittisal waqtil ruhiyah, hikmahnya meluaskan waktu berkurban. Jadi menyegerakan Idul Adha itu meluaskan waktu kurban, hikmahnya. Wal afdalu fi shadaqatil fitri antakuna, dan wal afdalu fi shadaqatil fitri, tidak paling utama pada sedekah fitri itu zakat. Antakuna qabla sholat, adalah sebelum sholat. Kalau zakat fitri itu paling utama sebelum sholat, kasih itu. Wa yundabu tayyibun dzakari basani ma yajiduhu indahu min al-tib, disunatkan ya kayak harum-haruman bagi laki-laki dengan sebagus-bagus ya apa yang dia dapatkan di sininya daripada harum-haruman minyak wangi. Jadi yang sunat laki bukan yang perempuan. Jadi kalau kita mau ke masjid, ke mushola, mau sholat Id ya, itu pakai harum-haruman yang paling bagus. Yang bagus bukan yang perempuan, laki. Kalau perempuan enggak, jangan malah ya. Laki yang sunat. Ini banyak perempuan pakai harum-haruman. Laki di sini sebenarnya laki ya. Dikatakan wa yudabut tatayyibu lizzakari. Makanya wanita berhias buat suaminya. Ya, kalau wanita itu berhias dandan lizauj, untuk suaminya. Ya, bukan buat orang lain, buat suaminya. Jadi pakai harum-haruman itu disunahkan laki-laki. Bahwa watazayyun bi'asani syabi, dan berhias dengan sebagus-bagus pakaiannya. Wa Abdullah bin, paling utama putih. Ila yakuna ghairu asad, kecuali ada selain putih lebih bagus. Pakai putih besoknya yang bagus. Ada yang lebih bagus dari putih, ya pakai lebih bagus walaupun bukan warnanya putih, hijau, abu-abu pakai. Kalau lebih bagus dari yang putih, bahwa afdal, maka itu lebih utama. Min hadisi, daripada kuna di sini ya, lebih utama daripada putih di sini ya. Jadi sholat Id, kalau sholat Id ada pakaian putih, ada pakaian biru
Yang bagusnya biru, pakai yang biru. Tapi kalau Jumat enggak, rapi Jumat tidak pada Jumat, ya. Jumat tetap putih. Wal farqu anal muradahuna izharun ni'am. Perbedaan positif maksud di sini menampakkan kenikmatan, menzahirkan kenikmatan. Wasumma tawadhu, kemudian tawadhu, pakai pakaian yang bagus, pakai kain BHS, pakai baju yang bagus, itu tawadhu, jangan sombong, ya, menampakkan apa namanya kenikmatan yang Allah berikan. Wa fi'lu hadil masjid afdalu li syarafih, melakukannya sholat Idain di masjid lebih utama. Kenapa? Li syarafih, karena mulianya masjid. Wa ayyadhaban li sholati fi tariqin tawilin, pergi untuk sholat jalan yang jauh, yang panjang, masyan, jalan kaki, bisa kinatin, dengan tenang. Wa yaqi'ah, kembali fi akhirin qasirin, pada yang lain, yang pendek, ya. Kalau Jumati seperti Jumat. Kalau pergi sholat Id atau pergi Jumat, jalannya beda. Perginya jauhan, pulangnya deketan, ya. Misalkan dari sini mau kemana nih, mau sholat Id, jalan raya belum kesana, pulangnya ke sini, gitu. Bang Iji usaha terus dikit, jalan sama jauhan, oh ya. Mereka kalau gini, kita punya oke, terus supaya perlu semua jalannya. Kalau ngaji mah tahu, oh dia ngamalin dia jalan jauhan, pulang deketan, gitu. Kalau cuma satu jalan, nggak ada jalan lain, ke kanan, ke kiri, gitu. Kalau saya kalisan, lagi itu jalan tertutup, soalnya dia pulangnya pagi itu si loncat. Itu soalnya udah kiri, kesuaan, pulangnya itu depan loncat. Dapat juga ngapalin, gitu. Kan kita ada pulang lewat sini, pergi lewat sini juga. Kalau mau ngamalin Jumat itu begitu. Ya, besok mungkin jalan sono, bareng-bareng. Mau kemana supaya Al-Khairot. Kenapa mau sini pada supaya masih ya, jalan kaki sono muter, pulang baru dekat, gitu. Itu sunat gitu. Jadi amalin besok kalau bareng jalan keluar. Ya. Nah, mau ngamalin ngaji malam Senin gitu. Iya. Jauh dikit jalan, kan tiap langkah ada hitungan ya, ada nggak? Ada tiap hitungan langkah, pada sabar itu kan. Coba itu udah 3 jam jalan ke sholat berjamaah, nyesel, pengen jauhan lagi. Ini agak 2 jam jalan dekat situ. Ya. Jadi bisa sabaran bareng sholat kan ya. Ya kalau tapi jalan ke jalan sholat. Siapa yang dikata? Siapa yang dikata mau? Itu sunahnya begitu. Wa yakula qablaha fi Idul Fitri, makan sebelumnya dalam Idul Fitri wal aula ayakuna tamran mitra. Paling utama adalah satu kurma ganjil. Nah, Idul Fitri makan dulu, ya. Wa yumsikan al-akli bil adha, menahan dari makan di dalam Idul Adha. Besok jangan makan dulu. Mau ngopi boleh, tapi jempat kopinya. Kita jalan subuh udah jangan makan dulu. Ntar makan udah selesai baru, ya. Wa yukabbiru fi Idul Adha khalfa salatil faraidi wa nawafil walau faridatan. Ini lo catat aja nih biar paham, ya. Wa yukabbiru fi Idul Adha, takbir pada Idul Adha khalfa salatil faraid, ya sesudah salat fardu wa nawafili, salat sunah, walau faridatan, walaupun salat zuhur, wa salata janazatin, dan salat jenazah min ba'di yaumi Arafah, dari hari fajar hari Arafah ila ghurubi, sampai terbenam matahari, min akhir ayamin tasyrik salasa, dari akhir hari-hari tasyrik yang 3. Jadi takbir kita bukan hanya takbir itu sesudah sholat fardu saja. Dari mulai nanti nih, tanya 9 subuh, ya. Subuh kan bertakbir nih. Begitu selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, Allahu akbar, itu dari situ subuh takbir, apalagi habis sholat takbir, habis sholat sunat takbir, sholat sunat takbir, abadiyah, bobokiyah, boruhah, takbir itu waktunya. Jadi katakan wa yukabbiru bi idadah, dan takbir pada ibadah khalfa salatil faraid, sesudah sholat fardu, wa nawafil, sudah sholat sunat, walau faridatan, walaupun sholat zuhur,
wa sholata janazatin, sholat jenazah. Mulai kapan? Min fajri yaumi Arafah, dari fajar hari Arafah. Besok hari Arafah tanggal 9. Jadi mulai tar subuh takbir habis sholat. Kemudian kalau sholat duha, ya sholat duha takbir habis sholat duha. Mau sholat zuhur, qobliyah takbir habis qobliyah. Ba'diyahnya takbir. Begitu. Ada jenazah takbir. Ya, ini jarang diamalin. Taunya fardu aja. Ya, taunya fardu aja. Itu apa kali bawa ada kagak? Bawa syiarul waqti. Andai kan ada zikir, ada takbir, kalau sholat di zikir tuh dahulukan apa? Takbir, kemudian baru zikir. Takbir dulu, Jumat besok takbir dulu. Jadi mulai kan nih subuh ya takbir, zuhur takbir, sholat sunat kita takbir, ada jenazah takbir, besok ada jenazah nih takbir, makanya sunat. Kalau nggak banyak waktunya cuma berapa hari. Dari ntar mulai subuh ya, terus sampai hari Jumat terakhir, hari-hari tasyrik yang ketiga. Dikatakan di sini min fajri yaumi Arafah, dari fajar hari Arafah sampai terbenam matahari akhir hari tasyrik yang 3. Ya. Jadi kalau sholat jenazah tetap takbir. Habis sholat sunat takbir, walaupun sholat yang luput, walaupun kita tak sholat luput itu gimana? Ini contohnya sholat luput. Kita belum sholat sunat asar. Begitu masuk masjid, sholat, imam udah takbir, Allahu Akbar. Kita kan belum sholat sunat asar atau subuh gitu ya. Kita ikut udah sholat sunat asar atau sholat sunat subuh. Begitu kita salam, kita sholat sunat asar atau sholat sunat subuh. Itu bukan sholat ba'diyah asar, bukan ba'diyah subuh. Karena ba'diyah asar dan subuh nggak ada. Sholat sunat itu sholat apa? Sholat sunat subuh. Kok dia nyari ba'diyah nggak ada? Ini sholat yang luput namanya sholatul fa'itah. Sholat luput. Mau sholat imam sudah benar, sudah takbiratul ihram kita ikut. Tetap habis itu kita takbir. Tetap sunat takbir. Jadi kesunatan takbir namanya takbir muqayyad. Sesudah sholat fardu, sesudah sholat sunat, sesudah sholat luput, bahkan sesudah sholat jenazah. Paham ya? Nah, jadi takbir itu imamnya nggak bawa, kita bawa, jadi ya pelan aja, dibaca Allah Akbar, Allah Akbar. Ada begitu saya malu, imam nggak bawa, kita bawa aja berdua, putar di samping. Habis sholat jenazah pada nggak bawa, kita aja takbir berduaan. Jadi kasih contoh, benar-benar kesunatan syiar waktu kita bawa, ya. Jangan kita abaikan. Kalau kita udah biasakan begitu, sudah, ya, udah keinget aja. Besok nih kalau nggak ngamalin, tahun depan udah malas lagi. Kalau kita udah wiritin tuh, biasain, ingetin. Wah, ini habis sholat takbir, insya Allah, ya. Di mana kesunatan bertakbir kita jalankan, karena lebih besar pahalanya, betul nggak? Ya, jadi jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang memang kita disunahkan bertakbir pada hari-hari yang ditentukan. Syiarul waqti, ya. Itu namanya takbir muqayyad. Itu lebih utama daripada takbir mursal, baik mursal Idul Fitri maupun mursal Idul Adha. Besok malam Selasa dari pertama kali takbir terus sampai imam ke mihrab Idul Fitri, itu namanya takbir mursal. Idul Adha begitu juga. Nah, lebih utama nih entah subuh kita takbir, habis sholat subuh itu lebih utama, namanya takbir muqayyad. Makanya habis sholat id takbir, habis sholat id takbir. Kalau Idul Fitri habis sholat Idul Adha takbir, baru khutbah itu ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anda yubi ni'amahu kami masyidah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna rahmatan nabiyyin wa hifdzal mursalin wa irhamna malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.